dengan saya. Hari ini kita belajar matematika peminatan kelas 11 dengan materinya adalah persamaan trigonometri. Dengan sub materinya adalah persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K. Sebelum kita mempelajari materi persamaan trigonometri hari ini, sebagai materi prasyaratnya, kalian harus ingat kembali materi matematika di kelas 10, yaitu perbandingan sudut istimewa. Ada 15 sudut yang harus kalian hafalkan. Kemudian perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasinya. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari meliputi: yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa, yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa, yang ketiga tangan X sama dengan tangan alfa, yang keempat sin X sama dengan K, yang kelima cos X sama dengan K, yang keenam tangan X sama dengan K, dengan K adalah sebuah konstanta. Nah, hari ini kita mau belajar yang pertama kali dulu, yaitu sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K. Perhatikan rumusnya sebagai berikut. Rumus persamaan trigonometri bentuk sinus: nilai sinus bertanda positif saat berada di kuadran pertama dan kedua. Ingat, sinus bernilai positif pada saat kuadran pertama dan kedua. Nah, rumusnya adalah sin X sama dengan sin alfa. Maka untuk di kuadran yang pertama, kemungkinannya adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk kemungkinan kedua, di kuadran kedua adalah 180 dikurangi alfa, baru ditambah dengan K kali 360. K itu apa? K itu adalah berapa banyak putarannya. Bisa 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, dan seterusnya. Atau kalau kita menuliskannya ke dalam bentuk radian atau pi, bagaimana? Nah, sin X sama dengan sin alfa. Untuk kuadran yang pertama, kalau kita menuliskannya pakai radian, alfa ditambah K kali 2 radian. Untuk kemungkinan kedua yang di kuadran kedua adalah radian dikurangi alfa ditambah K kali 2 radian. Jadi yang di atas ini penulisan kalau kita menggunakan derajat, yang di bawah penulisan kalau kita menggunakan radian atau pi. Nah, sebagai contohnya biar tidak bingung, saya berikan 3 contoh soal yang berbeda. Perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 80 derajat untuk X-nya itu di antara 0 derajat sampai 360. Ya. Nah, jawab. Untuk kemungkinan pertamanya adalah kita menggunakan ini dulu. Alfa. Siapakah alfanya? Alfanya adalah 80 derajat. Berarti sama dengan 80 derajat ditambah K kali 360. Kemudian kita pakai kemungkinan yang kedua, yaitu 180 dikurangi alfa. Berarti 180 dikurangi 80. Tulis ini, 180 dikurangi 80 derajat ditambah K kali 360. Berapakah hasilnya ini? 180 dikurangi 80 sama dengan 100. 100 derajat ditambah K kali 360 derajat. Setelah kita dapat dua kemungkinan X1 dan X2, sekarang kita cek dan masukkan K-nya, dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Perhatikan yang di samping sebelah sini. Kalau kita masukkannya K-nya 0, kalau ini diganti 0, maka 80 ditambah 0 kali 360. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 80 derajat. Nah, sekarang kita lihat apakah 80 derajat ini ada di range ini? Ada. Kalau dia 80 ada di wilayah ini, maka dia memenuhi. Dia betul. Berarti kita simpan dulu ya ini 80-nya. Nah, kemudian kita cek kalau K-nya 1, masukkan ke sini 80 ditambah 1 kali 360, hasilnya adalah 440. Sekarang kita lihat 440 apakah ada di wilayah ini? Ternyata tidak, sudah terlalu lebih, maka dia tidak boleh. Berarti dia tidak memenuhi, ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita cek yang kedua. Kalau K-nya sama dengan 2, masukkan ke sini. Berarti 80 ditambah 2 kali 360 sama dengan 800. Nah, sekarang kita cek kalau 800 apakah ada di range yang ini? Ternyata dia sudah terlalu lebih, berarti tidak memenuhi. Berarti ini tidak memenuhi.
Sekarang kita cek yang sebelah kanan. Masukkan K-nya sama dengan 0 dulu ke dalam sini. Berarti 100 ditambah 0 kali 360 sama dengan 100. Sekarang kita cek 100 derajat. Apakah ada di range 0 sampai 360? Betul. Berarti dia memenuhi. Ya. Berarti untuk 100 dia memenuhi. Sekarang kita cek kalau K-nya 1, 100 ditambah 1 kali 360 sama dengan 460 derajat. Sekarang kita cek apakah 460 ada di range 0 sampai 360? Terlalu berlebihan, berarti tidak memenuhi. Berarti untuk yang 460 tidak memenuhi. Sekarang cek kalau 2, 100 ditambah 2 kali 360 sama dengan 820. Apakah 820 derajat berada di range 0 sampai 360? Ternyata dia juga sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi dari persamaan ini adalah hanya ada dua, yaitu 80 derajat dan 100 derajat. 80 derajat dan 100 derajat. Penulisan harus menggunakan kurung kurawal. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan sin sepertiga radian. Untuk X-nya itu dari 0 sampai 2 radian. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita buat dua kemungkinan dulu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kiri, sin 2X sama dengan sin sepertiga radian. Nanti 2X-nya terus di bawah. Sisanya di sini adalah sepertiga radian atau sepertiga pi, gitu ya. Kemudian ini 2 kali. Kalau kali pindah menjadi bagi. Berarti semua ini nanti harus dibagi dengan angka 2. Sepertiga dibagi 2 sama dengan 1/6 radian. Kemudian 2 radian dibagi 2 tinggal 1 radian atau radian. Nah, gitu ya. Sekarang yang sebelah kanan. Sin 2X sama dengan sin sepertiga radian. Nah, apa yang kita lakukan? Nanti kita pakai kemungkinan yang kedua, yaitu radian dikurangi dengan alfanya. Berarti radian dikurangi sepertiga radian ditambah K kali 2 radian. Kita hitung dulu. Radian dikurangi sepertiga radian berapa? 2/3 radian. Berarti 2X sama dengan 2/3 radian ditambah K kali 2 radian. 2 di sini kali. Kalau kali pindah luas maka dibagi. Artinya ini semua nanti harus dibagi dengan angka 2. 2/3 radian dibagi 2 sama dengan 1/3 radian. Kemudian 2 radian dibagi 2 tinggal radian. Nah, setelah sampai seperti ini, maka sekarang kita cek dan masukkan K-nya. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, secukupnya saja. Sekarang perhatikan di sebelah kiri, kita masukkan K-nya 0. Nanti kalau masukkan K-nya 0, kira-kira X-nya berapa? 1/6 radian ditambah 0 kali radian. Berarti jawabannya adalah 1/6 radian. Sekarang kita cek 1/6 radian apakah masuk range 0 sampai 2 radian? Ternyata dia masuk. Berarti dia betul memenuhi. Berarti untuk jawaban ini sudah memenuhi. Boleh. Sekarang kita coba kalau K-nya 1, masukkan ke sini 1/6 radian ditambah 1 kali radian. Hasilnya adalah 7/6 radian. Kita cek apakah 7/6 radian masih berada di area 0 sampai 2 radian? Masih boleh. Berarti dia memenuhi. Sekarang kalau kita masukkan K2, masukin ke sini, berarti 1/6 radian ditambah 2 kali radian. Hasilnya adalah 13/6 radian. Apakah 13/6 radian masuk di area ini? Ternyata dia sudah lebih. Kalau lebih berarti tidak memenuhi. Untuk yang ini tidak memenuhi. Sekarang masukkan kalau K-nya 3. K-nya 3 masuk ke sini menjadi 1/6 radian ditambah 3 kali radian. Hasilnya adalah 19/6 radian. Kita cek apakah 19/6 radian berada di range 0 sampai 2 radian. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita cek yang sebelah kanan.
masukkan kalau K-nya 0 ke sini. Sepertiga radian ditambah 0 kali radian, hasilnya adalah sepertiga radian. Kita cek apakah sepertiga radian ada di range ini. Ternyata betul, berarti memenuhi ya. Ini memenuhi untuk yang K-nya 0. Sekarang untuk K-nya 1, masukkan ke sini. Sepertiga radian ditambah 1 kali radian, berapakah hasilnya? 4/3 radian. Kita cek apakah 4/3 radian ini ada di range 0 sampai 2 radian. Ternyata betul, masih masuk, berarti dia memenuhi. Sekarang masukkan kalau kayak 2 ke sini. Sepertiga radian ditambah 2 kali radian, hasilnya adalah 7/3 radian. Kita cek apakah 7/3 radian ada di range ini. Ternyata sudah lebih, berarti tidak memenuhi ya. Untuk yang kedua tidak memenuhi. Setelah ketemu semua, sekarang kita cek yang memenuhi siapa aja. Ada 1/6 radian, 7/6 radian, 1/3 radian, dan 4/3 radian. Berarti kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah kurung berawal 1/6 radian, 1/3 radian, 7/6 radian, 4/3 radian. Silakan ditulis urut dari kecil ke besar dengan menggunakan kurung kurawal. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin dalam kurung X min 30 derajat sama dengan angka 3 untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 360. Nah, sekarang kita belajar kalau bentuknya adalah sin X sama dengan K. Apa yang kita lakukan? Jika 2 sin dalam kurung X min 30 sama dengan angka 3, angka 2 yang di samping ini pindah ruas kanan, maka dia dibagi sehingga berubah sin dalam kurung X min 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Sekarang tugas kita adalah mencari berapakah sinus yang bernilai setengah akar 3. Ingat, sinus bernilai positif pada saat di kuadran pertama dan kuadran kedua. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, di kuadran pertama berapa derajat? Ternyata dia adalah 60 derajat. Sedangkan kalau di kuadran kedua dia 120 derajat. Kenapa? Karena 60 derajat dan 120 derajat dia bernilai setengah akar 3. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk bagian yang kuadran pertama. Taruh di sini, berarti sin X min 30 sama dengan sin 60. Artinya X min 30 sama dengan di sini diisi 60 derajat ditambah K kali 360, atau kemungkinan yang kedua. Ingat, sinus ada 2 kemungkinan ya. X min 30 sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya adalah 60 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, sekarang kita hitung. Minus 30, kalau kita pindah ruas ke kanan maka dia di positif. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360. Berapakah nilainya? X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kemungkinan kedua, berarti ini X min 30 derajat sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Minus 30, kalau kita pindah ruas ke kanan maka dia jadi plus. Berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berapakah nilainya? 120 ditambah 30 menjadi 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita dapat ada 2 kemungkinan. Kemudian yang kita lakukan adalah cek dan masukkan K-nya bernilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Secukupnya saja. Sekarang kita cek ya. Kita masukkan. Kalau K-nya sama dengan 0 untuk yang bagian ini dulu. X-nya berapa? Masukkan 90 derajat ditambah 0 kali 360, berarti dia sama dengan 90 derajat. Sekarang kita cek apakah 90 derajat masuk di range 0 sampai 360? Ternyata dia masuk, berarti memenuhi. Kita simpan dulu, ini memenuhi. Nah, kemudian kita masukkan kalau K-nya sama dengan 1 ke sini, berarti 90 ditambah 1 kali 360 derajat. Jawabannya adalah 450 derajat. Sekarang kita cek
apakah 450 derajat masuk di range yang ini? Ternyata 450 sudah lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Yang K sama dengan 1 tidak memenuhi. Kemudian kita geser untuk bagian yang kedua ini, masukkan kalau K-nya 0, masukkan ke sini, berarti 150 ditambah 0 kali 360. Jawabannya adalah 150 derajat. Kita cek apakah 150 ada di antara range yang ini 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti memenuhi. Kita simpan dulu untuk yang ini, memenuhi. Sekarang kita masukkan kalau K-nya sama dengan 1 ke sini, 150 ditambah 1 kali 360, berarti hasilnya adalah 510. Ketika hasilnya 510, kita cek apakah ada di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Nah, untuk yang ini tidak memenuhi. Setelah kita hitung untuk yang kuadran pertama, sekarang kita coba cek untuk kuadran yang kedua yang 120 derajat. Oke, berarti sinus X min 30 derajat sama dengan sinus 120 derajat. Ada dua kemungkinan juga. Yang pertama adalah X min 30 derajat sama dengan ini sebagai alfanya, berarti 120 derajat ditambah K kali 360. Atau kemungkinan yang kedua, ingat sinus ada dua kemungkinan. X min 30 sama dengan dalam kurung 180 dikurangi alfa, alfanya adalah 120 dikurangi 120 derajat ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita hitung X min 30 pindah ruas menjadi plus, berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita hitung berapakah X nya? 120 tambah 30, 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sudah ketemu untuk yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sekarang kita hitung nih, X min 30 derajat sama dengan 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Min 30 pindah ruas menjadi plus, berarti X sama dengan 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berapakah nilainya? X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita sudah dapat dua kemungkinan untuk area kuadran kedua, 150 dan 90. Sekarang yang kita lakukan adalah kita cek dan masukkan K-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya secukupnya saja. Sekarang kita cek untuk yang 150 ini, kalau K-nya 0, masukkan ke sini, berapakah nilainya? Berarti 150 ditambah 0 kali 360, hasilnya adalah 150 derajat. Sekarang kita cek apakah 150 masuk range di 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Kemudian kita masukkan lagi untuk K-nya 1, masukkan ke sini, berarti 150 ditambah K kali 360. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 510 derajat. Kita cek apakah 510 masuk di range ini. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk nilai ini tidak memenuhi. Kemudian kita cek yang sebelah kanan, masukkan K-nya 0, 90 derajat ditambah 0 kali 360 sama dengan 90 derajat. Sekarang kita cek apakah 90 derajat masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti memenuhi. Kita simpan untuk ya 90 derajat. Sekarang kalau K-nya 1, masukkan ke sini, berarti 90 derajat ditambah 1 kali 360 sama dengan 450 derajat. Kita cek apakah 450 ada di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Nah, ketemu lagi ya. Sekarang kita cek semuanya ini. Dari hasil perhitungan ini, maka nilai X yang memenuhi siapa saja? Ternyata ada 90, ada 150, ada 150 dan ada 90. Nah, setelah kita cari semua nilai X yang ada, berarti yang memenuhi adalah hanya 90 derajat dan 150 derajat. Kesimpulannya apa? Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah kurung kurawal 90 derajat, 150
derajat. Jika hasil perhitungannya ada 2 kali, dia muncul sampai 2 kali, cukup dituliskan hanya 1 saja. Demikian pemaparan konsep rumus dasar dari persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K. Dan 3 soal yang berbeda. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dengan lebih gampang lagi. Hari ini kita bisa belajar bahwa untuk rumus sinus ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita menggunakan radian, maka X sama dengan alfa ditambah 2 kali radian. Kemungkinan yang kedua adalah X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita menggunakan radian, maka X sama dengan dalam kurung radian dikurangi alfa ditambah 2 kali radian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka bisa belajar persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.